Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya Eviani Agustiawati dengan NIM B1A121013. Saya Wahdini Anissa Putri Z dengan NIM B1A121003. Saya Billy Yosef Tasaragih dengan NIM B1A121037. Saya Afifah Nurjana dengan NIM B1A121011. Saya Nahla Zambarira dengan NIM B1A121005. Dari kelas A, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, dengan mata kuliah Hukum Lingkungan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Ari Budiarti, SH MHum. Terima kasih. Permasalahan lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis mengenai peraturan tentang sampah. Bau dari sampah termasuk kelompok pencemaran udara. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, pada pasal 1 menyebutkan, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Di kota Jambi yang masih terlalu lalang masyarakatnya membuang sampah di sini. Padahal jelas-jelas sudah tertera di sini pamflet dilarang membuang sampah di sini. Tetapi masih banyak masyarakat kota Jambi kurang adanya kesadaran untuk tidak membuang sampah di sini. Baik Pak, kami dari Fakultas Hukum Universitas Jambi ingin mewawancari Bapak mengenai sampah di sekitaran sini. Pertama-tama boleh tahu dulu nama Bapak siapa Pak? Pak Kemas Daud. Sudah berapa lama Pak tinggal di sini? Kurang lebih 18 tahun. Nah, mengenai sampah di sini, bagaimana pendapat Bapak mengenai sampah yang berserakan di di pinggiran jalan? Ya memang kalau sampah ini sekarang ini kan jadi permasalahan. Cuman ya kita harapan kita juga kan kalau bisa, cuman jangan mencegah. Kalau mencegah kan waktu kita ada mencegah bisa sama orang itu sampai lewat buang. Cuman kita mencegah baik, cuman tempatnya dekati mau dari mana itu. Jadi sangat mengganggu. Sangat mengganggu betul itu.
Nah, biasanya yang membuang sampah di sekitaran sini itu masyarakat setempat atau masyarakat di luar? Itu banyak. Dari seberang sana juga, dari seberang sana juga. Yang namanya buang sampah itu tentu manusia. Nah, sudah berapa lama sih Pak tempat ini dijadikan tempat pembuangan sampah sembarangan? Sudah semenjaknya jalannya sudah jadi untuk sampah. Dari dulu ya. Bagaimana tentang pemerintah daerah setempat Pak? Apakah ada yang sudah menegur atau sanksi gitu Pak? Kalau pemerintah setempat itu dari dinas RT, lurah itu sudah berbagai teguran. Tapi nampaknya kan begitulah. Berapa hari tegur itu paling-paling sehari 2 hari berkurang itu datang lagi dia. Nah, tanah tempat pembuangan itu punya siapa sih? Itu punya orang-orang semua itu. Punya masyarakat berarti bukan punya pemerintah itu Pak? Itu pun yang ini kalau yang dibuang tempat buang dia itu memang hak pemerintah, cuman di belakangnya itu kan hak pribadi. Nah, kita kan sini kan ada DNG-nya kan itu. Nah, cuman yang dibuang orang sampai sekarang itu memang itu hak pemerintah. Cuman di belakang hak pemerintah itu hak masyarakat. Nah, jadi hari-hari sampah itu bertamburan itu setiap hari. Kalau memang sampah itu mau ditertibkan, jangan cuma sekadar melarang kan, bikin tempatnya. Jadi masyarakat bisa. Kalau kayak sekarang, kalau macam mana kita larang, macam itulah. Kadang-kadang pernah di depan rumah saya buang. Malam-malamnya apalagi kalau hujan kan malas ke ujung sana, buang ke rumah kita. Oh, berarti pemerintah hanya melarang, namun Melarang. persediakan. Iya benar, ya. Banyak larang ya. Jangan buang sampah pasang merek, jangan buang sampah melek. Cuma segitu itu baik. Tapi tidak membuat Tidak. Lubangnya ya. Terima kasih ya Pak. Berdasarkan wawancara kami terhadap masyarakat setempat mengenai pencemaran udara yang terjadi. Kita sudah melihat bahwa sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di Kota Jambi, yaitu Peraturan Daerah Kota Nomor 5 Tahun 2020. Namun pada kenyataannya, undang-undang tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Kita lihat pada pasal 7 dan pasal 8 mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah, salah satunya itu terdapat pada pasal 7, yaitu melaksanakan pengelolaan sampah serta memberikan sarana dan prasarana kepada sampah. Nah, dari wawancara yang kami lakukan dengan masyarakat setempat, menyatakan bahwa tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk membuang sampah, sehingga masyarakat membuang sampah di tepi jalan dan menimbulkan pencemaran udara yang mengganggu masyarakat setempat dan pengguna jalan. Kemudian pada pasal 8 mengenai wewenang pemerintah daerah, salah satunya adalah menyediakan sarana angkutan residu sampah dan dilengkapi pewadahan khusus untuk pembuangan sampah spesifik. Namun pada nyatanya wewenang tersebut belum dijalankan dengan baik. Masyarakat setempat menyatakan tidak ada mobil angkutan sampah dari pemerintah daerah. Kenyataannya, pemerintah hanya memberikan himbauan berupa larangan dengan memasang baliho yang bertuliskan dilarang membuang sampah, tetapi tidak memberikan sanksi yang tegas kepada pembuang sampah. Oleh karena itu, perlunya perangkat desalah yang bertanggung jawab akan hal itu. Namun, setelah wawancara dengan masyarakat setempat, mereka menyatakan teguran itu hanya berlangsung 1-3 hari saja. Kesimpulan dan saran. Menurut analisis kami, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik, yang mana tugas dan wewenangnya belum berjalan dengan semestinya. Lalu saran kami kepada pemerintah agar pemerintah dapat lebih cepat membangun fasilitas untuk pembuangan sampah dan mobil angkutan sampah. Saran untuk masyarakat agar lebih dapat meningkatkan kesadaran diri untuk tidak membuang sampah sembarangan selagi pemerintah belum menyediakan fasilitas pembuangan sampah. Lalu masyarakat juga diharapkan dapat membuang sampah pada TPA yang telah disediakan. Terima kasih.